Ya nggak apa-apa, berdua aja. Yang penting ilmunya sampean. Apa namanya, ini tentang data arsitektur ya. Tentang data arsitektur, bukan data arsitektur sih, data arsitektur pipeline. Itu kalau aku baca. Data arsitektur data pipeline. Monggo Mas Opu, bisa di-share apa itu? Mungkin saya dari dasarnya dulu ya. Apa itu data pipeline? Kemudian mungkin ada alternatif arsitektur ya, nggak cuma satu mungkin, dan mungkin kelebihan-kelebihan sama kekurangannya nanti bisa langsung dibahas. Monggo Mas, waktu tak persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, kondisi hujan deras ini kalau di rumah nggak tahu kalau di kantor. Kalau suaranya kurang jelas nanti tolong diinfokan via chat di Teams ya. Oke, tak catat Langsung nanti. saja untuk mempersingkat waktu ini udah kelihatan kan ya screen sharingnya? Masuk. Oh ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membawakan materi yang mana materi ini sebenarnya adalah pokok bahasan yang dulunya itu saya usulkan ya agar dapat dibahas oleh para master senior atau para tech lead di sini ya. Namun karena satu dua hal malah jadinya seperti ini ya. Ya jadi anggap saja sesi kali ini itu selain mungkin teman-teman di sini kalau udah ada yang join ya, ini ditemani suara hujan kalau di situ hujan ya, dan sekaligus sesi ini anggap saja untuk menghibur teman-teman ya. Kalau yang sedang ngoding atau ada yang sedang pusing mungkin barusan nemu error, bug atau apapun itu dibuat enjoy aja ya. Jadi ceritanya itu data pipeline yang dulu pernah kami coba terapkan itu mungkin terlalu advance ya. Jadi perlu waktu maupun resource untuk membangun, mengimplementasikan atau menggunakannya dengan konsep dan harapan bahwa business intelligence itu dapat dengan mudah mengakses, mengelola maupun mengambil insight dari seluruh data ya, yang tersebar di seluruh segmen, baik itu transportasi, parkir, tourism, dan lain sebagainya ya. Udah ada banyak ini. Ya, data pipeline yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini lebih ke basic introduction, quick start atau hello world-nya ya. Nah, kalau dulu yang kita coba implementasikan itu menggunakan Spark, Hive, OpenShift, Streaming. Sedangkan kalau yang mau saya coba kali ini masih sama menggunakan Spark Streaming. Bedanya ini saya pakai server sendiri ya. Serta biar nyambung juga dengan bahasan dari minggu lalu itu terkait dengan message broker ya. Yang akan saya demokan ini juga pakai message broker. Hanya saja yang akan saya pakai di sini ini bukan menggunakan RabbitMQ ya, namun menggunakan Kafka seperti yang dapat dilihat di gambar, dan DB-nya itu pakai Cassandra ya, biar ada variasinya dan agar teman-teman di sini tidak bosan dengan materi yang sama ya. Jadi arsitektur data pipeline yang akan saya demokan kali ini itu dimulai dari data source yang di generate, kemudian masuk ke proses selanjutnya, ini ada data ingestion dalam menerima data secara real time ya, dalam hal ini pakainya Kafka, lalu kemudian diproses oleh data processing system pakainya Spark. Dari sini akan ada proses ETL yang di dalamnya itu melibatkan Spark Kafka consumer maupun library yang terkait nantinya ya. Proses selanjutnya data tersebut akan disimpan ke storage seperti yang telah kita sampaikan tadi, pakainya Cassandra ya. Yang terakhir untuk visualisasinya di sini bisa pakai Node.js. Kalau nanti waktunya cukup, insya Allah nanti akan saya coba demokan data raw visualisasinya pakai tabel yang sederhana ya. Langsung saja saya share screen dulu terminal saya. Share screen terminalnya. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah kelihatan belum ya teman-teman? Mas. Udah. Oke. Jadi yang pertama tentu teman-teman di sini siapkan terlebih dahulu environment-nya ya tentunya. Setelah itu kita di sini akan buat data generatornya. Ini seperti biasa import
import dulu ini untuk Kafka produsernya, untuk NumPy, SJS ini kita butuh argumen dan exitnya. Kemudian ini ada time, ini nanti untuk timestamp-nya data, terus untuk durasi saat endless loop-nya ini kita pakai sleep ya. Terus kita deklarasikan dulu untuk data city-nya ini saya ambil contoh misalnya di sini untuk data kota ya. Jadi data kota itu bagaimana suhunya, lalu bagaimana humidity-nya, lalu bagaimana kecepatan anginnya ya. Di sini temperatur di sini saya pakai data kalau teman-teman itu dulunya harusnya biasanya ada ini ya, ada kuliah statistika dasar ya, ada matematika dasar itu statistika. Nah, itu kalau di statistika itu ada yang namanya distribusi normal ya. Ya, kalau distribusi normal di sini ini pakainya udah disediakan, jadi nggak perlu membuat fungsi, ini pakai fungsinya NumPy. Ini nanti saya sediakan di sini parameternya itu untuk min. Di sini minnya itu rata-rata yang akan digunakan nanti. Jadi distribusi normal nanti butuh min sama butuh standar deviasi. Ini saya nggak akan ngebahas lebih detail ya bagaimana itu min, bagaimana standar deviasi. Itu saya rasa teman-teman udah menguasainya. Yang jelas di sini untuk yang parameter input yang pertama ini merupakan min-nya, min dari distribusinya ya. Kemudian yang parameter kedua ini selanjutnya ini merupakan standar deviasinya. Kemudian yang selanjutnya di sini ini biasa untuk apa namanya, untuk validasi input apakah dia benar atau enggak. Ini biasa teman-teman saya kira udah paham. Kemudian ini ditampung variabel kotanya yang akan di-generate kotanya itu apa. Ini ditampung di city di sini. Kemudian di selanjutnya ini dideklarasikan Kafka produsernya ini pakai port defaultnya 9092 ya. Kemudian selanjutnya baru di sini ada endless loop-nya. Ini kita generate dari distribusi normalnya. Distribusi normal ini di variabel city-nya di sini. Ini nanti ambil parameter yang pertama itu yang ini. Kemudian untuk yang kedua ini standar deviasi. Standar deviasi kalau misalnya ini Jogja, ini nanti ambilnya yang 0,57. Kemudian sama untuk humidity sama wind untuk kecepatan angin. Bedanya di humidity di sini saya kasih max ya. Ini fungsi maxnya ini digunakan biar dia itu tidak melebihi 100% ya. Jadi kalau misalnya humidity lebih dari 100% itu nanti malah nggak normal nanti jadinya. Standarnya itu biasanya di bawah 100%. Kemudian untuk di sini message-nya ini di sini kita buat struktur untuk CSV-nya ya. Struktur untuk CSV-nya yang digunakan untuk produsernya ini nanti. Jadi kita deklarasikan dengan namanya weather di sini. Terus kita print biasa buat nge-flag dia itu sudah nge-generate berapa data ya. Ini count-nya kita deklarasikan yang pertama itu nge-count 1 di sini, terus kita jumlahkan biasa, lalu di sini diberikan sleep ini dalam satuan detik ya, jadi setengah detik ya, disesuaikan dengan kebutuhan ya, setengah detik lumayan. Terus setelah ini kita juga butuh yang namanya streamer. Butuh streamer di sini. Streamer kita import seperti yang di sini ya, sesuai kebutuhan kayak fungsi tipe streaming. Lalu untuk data streamingnya ini untuk menampung data. Jadi ini bentuknya itu seperti model ya. Ini teman-teman kalau yang pakainya Java itu mungkin udah familiar. Setiap ada kayak pemanggilan penggunaan API atau REST API gitu, dia bikin model biar gampang untuk nge-store datanya. Terus di sini untuk kita deklarasikan Spark session-nya.
Spaghetti-nya kita deklarasikan seperti biasa, terus input data frame di sini digunakan untuk mendeklarasikan ininya Kafka-nya itu di port 9092 seperti tadi, terus subscribe harus sama ya, tadi pakainya wither, ini pakai wither, udah sama, terus tinggal di load. Habis itu kita tampung di data frame ya, ini pakainya Spark implicit ya, Spark implicit di sini pakai Spark implicit, terus ditampung per row-nya itu di map. Kemudian di query-nya kita formatnya console. Ini sederhananya kayak gitu. Tinggal nanti jangan lupa di sini query await termination ya. Udah itu aja. Terus tinggal kalau sudah dipastikan dulu untuk servernya. Ini server saya kayaknya belum jalan ya. Ini masih RAM-nya masih sedikit. Kita lihat untuk servernya. Yang jelas kita butuh Kafka-nya. Dijalankan terlebih dahulu. Kafka-nya dijalankan terlebih dahulu, dan ini perlu di build dulu juga untuk skalanya, untuk Spark-nya, kemudian baru di Spark submit seperti di sini. Ini kalau misalnya sudah ke load, maka tinggal dijalankan perintahnya. Ini pakai targetnya itu skalanya versinya 2.12. Kebetulan ini saya waktu download dapat versi ini. Nanti disesuaikan dengan versinya teman-teman yang di sini. Ya, sambil menunggu loading ya, ini proses, butuh proses Spark-nya. Jadi sembari menunggu ya, terkait Spark ini, kalau di sini ada teman-teman yang belum tahu Spark. Jadi Spark ini merupakan software open source yang sangat erat kaitannya dengan komputasi clustering ya, dan terbukti ampuh atau powerful ya. Itu dibuktikan dengan software ini digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar seperti Yahoo, eBay, Netflix, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya ya. Bagian Spark yang paling digadang-gadang di sini itu yaitu terkait data streamingnya ya. Dikatakan streaming karena memang pada prakteknya itu hampir mendekati real time ya, antara data yang ada di data lake dengan data yang akan diproses. Sehingga data yang nantinya ditampilkan ke dalam suatu dashboard maupun digunakan untuk dalam kaitannya itu machine learning, itu nanti tidak lain bersumber dari data yang terbaru untuk dikelola lebih lanjut ke data warehouse. Ini error. Coba dicek dulu ya. Maaf. Tak cek dulu errornya. Enable to load native Hadoop library. Oke. Exception in treatment. Please deploy the application as per the deployment section. Streaming. Oke. Oh, file to find data source Kafka ya. File to find data source Kafka. Kita coba di sini deklarasikan package-nya. Kita deklarasikan package-nya untuk Kafka-nya. Ini pakai tadi itu Spark, kemudian Spark SQL Kafka. Ini pakai 0.10. Lalu ini versinya tadi 2.12 ya. Kemudian untuk Spark Kafka-nya itu tadi 320 ya. 320. Kita coba run lagi. Oke. Jadi lanjut lagi, kalau tadi ini error atau enggak, masih build, masih proses ya.
Ya, masih di build ya, sembari di build kita lanjut bahas tadi terkait yang Spark ya. Jadi hmm, kalau kita coba cari contoh stream data di sini, biasanya itu yang paling mudah itu Twitter ya. Mungkin teman-teman di sini yang udah sering mengolah data itu udah sangat familiar sekali ya dengan yang namanya Twitter ini ya. Sampai banyak sekali skripsi maupun tesis terkait data. Twitter ini dijadikan dalam tanda kutip itu seperti kelinci percobaan ya. Karena memang yang pertama itu dikarenakan keterkaitan data Twitter ini terkait dengan big data ya. Kemudian di sisi lain Twitter ini juga terbilang mudah untuk mendapatkan data yang tersedia di Twitter ini baik melalui crawling manual maupun dengan menggunakan API yang udah disediakan dari Twitter itu sendiri ya. Nah, di Twitter itu kan ada salah satu fungsi yang dinamakan trending topic ya. Nah, ini kalau dilihat di sini udah selesai ya. Kita lanjut nanti bahasanya trending topiknya, kita lanjutkan. Kalau ini sudah, kita akan coba coba jalankan untuk generate Jogja ya, misalnya generate Jogja. Kita akan coba generate. Di sana nanti akan otomatis streaming online ya. Dia langsung masuk ya. Oke, ini streaming online sudah selesai. Kita akan coba sekarang untuk nge-store dari data yang ada di Spark ini ke dalam Cassandra-nya ya. Kita akan coba store di Cassandra-nya. Misalnya di sini kita cek dulu statusnya. Statusnya masih belum connect ya. Ini saya coba cek dulu untuk Cassandra-nya ini. Jadi ini saya kebetulan download itu dapat Cassandra versi 3.11.11 ya. Nanti disesuaikan, ini juga perlu disesuaikan nanti kalau untuk versi-versi di Spark-nya, kalau misalnya run. Kalau misalnya ini initialize-nya sudah selesai dari Cassandra-nya, maka kita bisa cek lagi untuk status dari Cassandra-nya itu apakah dia itu sudah ready atau belum ya. Nah, ini tandanya dia udah ready ya. Kita masuk ke CQLS-nya. Kita cek dulu. Di sini biasanya kalau misalnya teman-teman yang pakai SQL biasa, MySQL atau PostgreSQL itu biasanya itu namanya database. Tapi kalau di Cassandra ini pakai namanya itu Keyspace ya. Kita coba di Keyspace, dia kosongan ya, ini default kosongan. Kita coba buat Keyspace-nya terlebih dahulu. Create Keyspace. Misalnya kita namakan dengan testing weather. Replication. Ini kelasnya simple strategy. Ini defaultnya simple strategi. Kemudian kita juga perlu replication faktornya. Ini defaultnya kita pakai 1 ya. Kalau udah ini. Nah, ini udah terbuat. Kita cek dulu untuk yang tadi. Ini udah masuk ya testing weather. Kita coba buat tabelnya di sini. Ini kosong ya harusnya ya. Ini kosong.
Kita coba buat tabelnya dulu. Create table. Misalnya weather. Dengan pertama kita tentukan primary key-nya, itu kita misalnya di sini kita pakai UID. S primary key. Lalu ini tadi ada kota ya. Ini string, pakainya teks. Kemudian di sini tadi itu ada suhu, temperatur. Ini pakainya double ya. Terus kita juga ada humidity atau kelembaban ya. Sorry. Kelembaban di sini juga double. Lalu yang terakhir ada wind atau kecepatan angin ya. Sini tipenya double juga. Oke, saya rasa itu cukup sih, ini udah cukup buat demo. Valid no key space. Oh, sorry. Use posting letter. Nah, udah terbuat ya. Misalnya select bintang. Nah, ini udah kebuat. Ini ada kolomnya, ada UID, kecepatan angin, kelembaban, kota, sama suhu ya. Kemudian kita modifikasi dulu biar dia modifikasi di streamernya ini biar dia masuknya ke Cassandra ini. Datanya masuknya ke Cassandra. Yang pertama kita import dulu. Kita import dulu di sini. Ini kita import Cassandra-nya. Kemudian kita import untuk UUID-nya. Kita butuh UUID untuk mengenerate UUID-nya ya. Pakainya dari com datastax. Kemudian kita juga butuh untuk konektornya. Ini saya rasa udah cukup ya importnya. Kemudian kita di sini untuk Spark session-nya kita tambahkan untuk config-nya. Config di sini Cassandra.connection. Ini nanti pakainya localhost ya. Ini harusnya enggak perlu port, ini langsung localhost. Seperti ini. Kemudian kita kalau untuk yang ini, setelah ini kita buat UUID-nya dulu untuk generate UUID-nya. Misalnya di sini misalnya di sini UUID kayak gini. Ini pakainya ya user define function. Di Spark itu ada yang namanya user define function. Ini pakai UDF. Lalu DS
string. Ini untuk generate UID-nya. Kemudian kita akan nge-match-kan antara data yang di output ini tadi, yang itu tadi, yang di sebelah kanan ini. Kita misalnya di sini matchdb file, matchdb ini group by-nya by city ya. City. Kemudian agregatnya, ini agregatnya kita akan agregat dari temperatur, humidity, dan wind-nya, kecepatan angin ya. Di sini average dari, nah ini kalau ETL ini proses transformnya, ini bisa dibilang proses transformnya. Ini average dari temperatur misalnya. Average dari humidity, kemudian average untuk yang tadi windnya. Oke, lalu with column ini UID-nya kita set dengan UID yang telah kita generate tadi ya. Kayak gini. Fungsi UID tadi ini udah kita generate tadi ya, tinggal kita panggil. Terus kita akan rename juga untuk kolom-kolomnya, disesuaikan agar dia itu sama dengan kolom yang ada di Cassandra yang udah kita buat ya, yaitu suhu, kota, kelembapan, dan kecepatan underscore angin ya. Pakainya with column rename. Tadi itu city-nya disamakan dengan kota ya, begitu terusnya. Ini di copy aja biar cepet. Ini untuk suhunya itu temperatur. Jadi kalau misalnya di sini itu coba diperhatikan di sini, kalau misalnya di sini kita sudah nge-agregat average temperatur gitu ya, dia itu sudah kolomnya itu sudah bukan temperatur lagi, tapi nanti jadinya itu ada ketambahan average-nya. Jadi AVG temperatur kayak gini. Temperatur kayak gini. Nanti kita samakan di sini dengan suhu ya berarti. Ini untuk selanjutnya ini untuk yang humidity, untuk kelembapan. Terus yang terakhir di sini itu untuk yang wind ya. Di sini untuk kecepatan anginnya ya. Oke, kita udah nge-match DB-nya. Terus di sini formatnya kita ganti, yang tadinya format konsol ya. Kita hapus di sini. Kita tidak lagi pakai data frame, tapi sudah pakai matchdb ya. Matchdb, query-nya pakai matchdb. Matchdb di sini kita for each batch-nya di sini batch df data frame
Kemudian ini batch ID. Ini kita isi long ya. Kemudian kurung tutup. Oke, kita isikan di sini. Misalnya kita cetak dulu. Misalnya ini insert to tabel misalnya. To tabel. Tabel. Ini insert to tabel batch ID-nya. Batch ID seperti ini. Nah, terus batch ID. Batch data frame-nya itu tinggal kita write. Write-nya Cassandra formatnya seperti yang tadi persis ya, pakai waiter. Terus waiter ini nama tabelnya ya, nama tabel yang udah kita buat tadi, tabel waiter yang di sebelah kanan. Mungkin teman-teman masih bisa lihat yang bawah itu, kanan bawah itu waiter. Terus kemudian untuk yang sebelahnya ini parameter selanjutnya ini pakainya testing waiter. Ini itu digunakan di key space-nya yang tadi kita buat. Terus modenya append. Dan yang terakhir tinggal di save. Oke, itu kita coba jalankan dulu. Nanti kalau error kita tutup dulu. Mendingan di sini karena tadi error ya, mending kita antisipasi di sini kita tambahkan parameter package-nya. Tadi udah kita buktikan kalau itu error ya. Itu error. Jadi untuk Cassandra-nya kita deklarasikan di sini. Com data stack. Spark. Ini Spark Cassandra konektornya ya. Cassandra konektornya ini, terus versinya itu 2.12 tadi ya. Kemudian untuk Spark konektornya kita pakai yang 3.1 aja. Terus kita juga perlu ini untuk yang driver core-nya ya. Driver core ini kita pakai versi yang 4.0. Kita coba build. Ya, ini masih proses build. Jadi lanjut bahas tadi itu tentang apa kita bahasnya ya, tentang Twitter ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang udah sering mengolah data itu mungkin sangat familiar ya dengan yang namanya Twitter ya. Udah sering digunakan di tesis, skripsi, bahkan mungkin ada yang disertasinya itu juga pakai Twitter ya, karena memang mudah data diambil atau didapatkan ya. Nah, di Twitter itu kan ada salah satu fungsi yang dinamakan trending topic tadi itu ya. Nah, untuk mendapatkan trending topic itu prosesnya itu tidak sesingkat seperti yang dibayangkan orang-orang awam ya. Jadi untuk mendapatkan trending topic itu ya, Twitter itu harus memproses setiap tweet dari semua pengguna secara real time ya. Jadi bisa kebayang
Ini error. Kita anu dulu. Batch ID insert to batch. No, not found batch ID. Oke, kita cek dulu. Oh, batch ID-nya ini batch ID. Oh, ini maaf, salah di sini. Oke, kita coba jalankan lagi. Ya, lanjut lagi. Kita bahas yang tadi terkait ini ya, terkait trending topik itu tadi ya. Ya, trending topik itu ya tidak seperti yang dibayangkan oleh orang awam ya. Jadi, wah ini gampang kok trending topik. Twitter cuma tinggal nyari trending topiknya apa gitu. Ternyata kalau kita ulik itu di belakangnya itu memang lumayan panjang prosesnya ya. Cuman kalau dilihat sekilas saja ya. Jadi untuk mendapatkan trending topik itu ya Twitter itu proses setiap tweet dari semua pengguna ya secara real time. Jadi bisa kebayang teman-teman itu bisa dibayangkan berapa jumlah pengguna di Twitter, kemudian tiap pengguna itu sudah nge-tweet berapa kali. Nah, itu sudah kebayang berapa besarnya ya. Nah, ini data ini sudah begitu banyak, tidak sampai di situ ya. Data yang akan diproses pun juga harus real time ya. Namun walaupun demikian tetap aja tetap harus ada parameter tentunya ya. Parameter penentuan data yang digunakan untuk diolah sebagai trending topiknya itu ya. Jadi tidak lantas data yang diolah itu dari awal ini error. Sebentar, ini masih error. Cassandra Connector 310 not found. Kita cek dulu. Oh ini typo, maaf. Ada Oke, kita update lagi. Tadi itu terkait dengan ini. Ya, tentu ada parameter ya. Jadi ada parameternya. Jadi tidak lantas data yang diolah itu ya dari awal. Kalau dari awal itu maksudnya pengguna pertama hingga saat ini ya. Ya kalau seperti itu justru nanti data yang dihasilkan itu malah jadi bias ya. Atau malah jadi tidak relevan lagi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau trending topik itu ya biasanya ada rentang waktunya. Ya, walaupun mereka sudah menentukan parameter-parameter dalam penentuan data itu yang mana yang akan digunakan untuk dijadikan bahan untuk diolah lebih lanjut sehingga menghasilkan nantinya itu trending topic. Namun tetap saja ya walaupun sudah dibatasi dengan parameter-parameter tersebut itu data itu tentu masih terbilang sangat banyak ya. Dan yang paling menarik di sini itu Twitter itu tidak tahu berapa jumlah yang mereka olah setiap trending topik ya. Jadi mereka itu hanya memperkirakan antara sekian sampai sekian. Nah, hal inilah yang mungkin yang menjadi latar belakang hampir setiap cloud computing platform itu seperti milik Google, Amazon, Alibaba, dan kawan-kawan itu hampir semuanya itu ada fitur elastic cloud-nya maupun elastic storage. Jadi biar bisa lebih fleksibel kayak gitu. Fitur elastic cloud maupun elastic storage ini sangat berguna sekali ya untuk kondisi-kondisi di mana pertumbuhan data yang keterkaitannya dengan kebutuhan resource butuh untuk dilakukan penyesuaian agar nantinya itu tidak cukup hanya dapat selalu running dengan baik server itu. Namun juga saat proses running itu membutuhkan resource yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Sehingga mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Nah, ini kayaknya udah selesai. Ini insert itu table 0 ya. Kita coba jalankan. Di sini tadi kita coba jalankan. Kalau ini berhasil maka dia akan insert ke
tabelnya. Kita langsung jalankan. Ini udah bisa hasil. Kita akan ngecek di sini. Ini udah masuk ya. Udah masuk. Ini real time ya. Udah kelihatan ya teman-teman. Ini real time. Jadi selama Kafka-nya itu nge-produce, terus Spark-nya itu nge-consume, di sini udah tak kasih flag insert to table 2, berarti ini udah ada 2 data yang di-insert ke tabel. Ini kita cek, harusnya ini udah ada 2 data. Nah kan, udah ketambahan 2 data ya, udah kelihatan. Ini harusnya juga udah ketambahan 3 data, seperti itu seterusnya ya. Selanjutnya yang terakhir ya, ini masih ada waktu sedikit lagi. Ini kita akan coba buat untuk menampilkan biar teman-teman bisa coba langsung. Ini misalnya kita drop dulu. Drop keyspace testing weather. Oke, sudah ke drop. Kita akan hidupin dulu untuk servernya. Untuk servernya ini saya akan hidupkan di Spring Cassandra. Ini di servernya consumernya ini saya akan lagi mempersiapkan agar teman-teman bisa ngecek nantinya langsung di website ya, bisa dicek di website. Bisa, ini saya coba untuk tabel sederhananya ya. Jadi sederhananya saya akan menampilkan data-data yang ini tadi yang dimasukkan ke dalam Cassandra ini tadi ke dalam web ya, ke dalam web. Jadi teman-teman bisa pakai Node.js atau yang lainnya. Pakai Java juga bisa, Java Spring. Ini saya run dulu aplikasinya untuk demo, kemudian ini saya akan lihat di sini. Kita lihat harusnya kalau dia sudah benar, ini saya akan buat untuk otomatis nge-generate testing weather-nya. Kita akan lihat input dulu misalnya wait, kemudian di sini saya akan masuk lagi. Setelah masuk ini saya akan lihat ngecek apakah yang tadi itu sudah maaf ini saya akan lihat describe yang tadi itu sudah saya hapus, apakah sudah tertampil lagi. Ini udah ada script keyspace. Nah ini udah ada ya testing weather. Kita use testing. Kemudian kita lihat ini udah ke generate. Kemudian teman-teman kalau mau nyoba, ini teman-teman bisa nyoba di sini di situsnya cloud.pergi ke surga. Cloud. Saya aja. Saya chat. Mana ini chatnya ini? Cloud.pergi ke surga. Pergi ke surga. Cloud.pergi ke surga. Sur.ga. Ini portnya 8081 ya. Ini teman-teman ada yang nyoba, mungkin dibantu Mas Septian, ada yang bisa nyoba
di web. Mas Septian. Halo, Mas. Halo, bisa dicoba di browsernya. Apakah muncul? Sebentar, Mas. Ya, mulai. Cloud.pergi ke sur.ga, portnya 8081. Teman-teman yang lain bisa nyoba juga ya. Tapi mohon jangan coba-coba buat ngehack situs ini ya, ngehack servernya saya, karena ini servernya saya belum dilengkapi dengan security yang mumpuni. Jadi kayaknya sangat mudah kalau mau dibobol. Ya, buat kalangan sendiri ya. Mohon dijaga privasinya. Ada teman-teman yang udah nyoba ini? Halo, cek. Halo. Gimana Mas Septian? Bad request, Mas. Iki MS Teamku juga agak nge-lag. Mungkin kalau agak putus-putus, sorry. Bad request. Bad request. Yes. Yang lainnya, teman-teman yang lain? Ini aku bisa. Selamat datang di Akasia kembali. Di-reload. Oke. Di-reload. Di-relate. Di-reload. Bad request ya? Mungkin teman-teman ada yang nyoba juga? Bisa di-share? Harusnya enggak. Oh enggak, baru ada dia. Baru. Berarti baru berarti bisa masih bad request, Mas. Masih bad request. Masih bad request. Yang teman-teman lain mungkin pakai paket data atau apa, atau mungkin di blok ya. Aku lagi connect wifi kantor sih, nggak bisa connect pakai data, soalnya providerku lagi nggak ada sinyal kalau hujan-hujan gini. Enggak ada ya. Ini tau bener yang di chat ini? Udah bener ini. Harusnya bisa sih. Baik. Oh, I see. Ya karena pakainya TLS ya. Oh iya, sorry. HTTPS. Sorry. Enggak, belum aku set langsung ke HTTPS. Itu makanya tadi aku bilang ya, ini serverku masih security-nya masih sangat kurang, jadi mohon jangan buat kutek. Jadi itu ya, itu Mas Septian bisa dicoba lagi. HTTPS load.pergi ke surga. Itu portnya 8081 ya. Masuk tapi empty wither. Ya, empty wither ya. Ini karena kalau teman-teman lihat di sini emang tabelnya masih kosong kan ya. Berarti sesuai ya. Kita akan coba. Ini streaming real time ya. Ya. Kita akan coba di sini. Ini error ya, ada error di sini. Kita coba cek. Ini consumer ID-nya could not be established. Ini consumer Kafka-nya ya. Kita cek dulu di servernya. Di sini. Nah, cek ini untuk servernya Kafka. Ini 29 masih error network client consumer. Ya, harap maklum ya, ini servernya ngos-ngosan. Servernya ngos-ngosan ini. Tapi harusnya masih mampu lah. Ya, ini kayaknya udah jalan. Udah nggak error lagi ya. Kita akan coba untuk yang generate datanya. Misalnya generate Pekalongan.
Oke, kita coba generate. Nah, ini udah masuk ke tabel 5. Nah, ini udah masuk. Coba di refresh Mas Septian. Apakah di situ juga masuk? Masuk tapi satu ya. Ya, karena memang baru satu. Nah, ini sekarang Oh. udah 2. Coba Ya udah dicek. 2 sih. Udah 2. Nah, kan. Ya, itu. Alhamdulillah ini udah selesai ya demo saya mulai dari awal data processing hingga sampai akhir ya untuk visualisasinya ya. Alhamdulillah udah sampai selesai ini. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan ya, sudah mewakili untuk pengenalan data pipeline arsitektur ya, mulai dari generate data dummy-nya. Kemudian data ini dialirkan secara real time ya menggunakan jaringan pipeline yang tidak lain yang sudah dicoba di sini yang merupakan produsernya dari Kafka. Lalu diteruskan dan diolah termasuk di dalamnya itu ada ETL pakai Spark. Itu tadi ETL-nya itu transformnya itu yang tadi kita pakai sederhananya pakai average itu ya. Lalu data itu dilanjutkan dikonsumsi pakai Cassandra ya, hingga siap dikonsumsi untuk aplikasi juga ya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Karena waktunya juga sudah cukup ya untuk jam 2.58 ini. Saya rasa itu cukup. Waktunya juga udah tinggal dikit ini ya. Tinggal 2 menit ya dapat digunakan untuk tanya jawab kalau ada ya. Aku tanya Mas. Bila ada yang salah dalam saya menyampaikan, ya itu murni kesalahan saya pribadi ya. Namun bila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah ya. Cukup. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Septian. Monggo. Mas mau tanya cepat aja ini. Itu yang berarti konsumnya itu pakai skala tadi ya. Konsumernya pakai Spark itu. Tapi itu kalian lihat skala itu? Ya, Spark itu kan dia kan apa ya? Kalau misalnya ini di sini teman-teman saya lihat dulu. Di sini teman-teman itu. Ini jangan di-close dulu Mas yang terminalnya. Gimana? Terminalnya jangan di-close dulu. Aku juga mau nanya ini yang Iya, di sini itu nggak ada yang mobile ya. Kalau ada yang ini Mas Helmi harusnya tahu ini. Ya, Mas Helmi ini ada tagline-nya. Jadi kalau seperti apa ya? Seperti kalau di mobile itu kalau misalnya Android skala itu bisa diibaratkan itu dia pakai Java-nya loh. Ini Android tapi kok .java ya itu. Skala itu gampangannya itu kalau saya mau kasih gambaran itu kayak gitu. Biar cepat mudengnya. Oke, paham. Simpelnya kayak gitu. Oke, kemudian di situ kan ada generate data to Kafka 39192 auto increment tuh. Itu maksudnya sudah ada 400 data yang di-generate gitu ya? Tapi yang masuk masih belum 400 berarti masih OTW ya? Nah, masih OTW dan itu di average loh tadi. Tadi kan udah ada transformnya. Kalau memperhatikan tadi prosesnya itu ada transformnya. Average jadi enggak misalnya sekarang udah 450 ya. Kalau misalnya 450 nanti hasilnya itu enggak nyampe datanya itu 450, tapi itu datanya itu di average kayak gitu. Karena waktunya itu kepotong karena proses transform tadi. Ya, ini karena ini cuman generate dummy ya. Setidaknya ini saya menunjukkan bahwasanya ini tuh streamingnya itu real time kayak gitu. Oke. Yang insert to table 26 yang di pojok kanan atas itu yang real time ke database ya? Real time ke database. Oke, sekarang udah 27 berarti. Oke. Ya, saya paham. Oke. Thank you Mas. Jadi teman-teman ada yang mau tanya? Mungkin ada space 5 menit. Ini udah melebihi 1 menit ini. Ya, udah lebih 1 menit. Oke. Nah, ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa. Nih udah ada rekamannya. Mungkin ini Mas, itu kan codingannya tadi. Jujur aku nggak terlalu familiar juga, khususnya sama yang Kafka-nya itu. Nanti ya mau dikasih dokumentasi sedikit, dikasih komen-komen gitu. Apa ini fungsinya, blok ini piye, nah gitu sih. Jadi biar
sama gambaran apa kayak diagramnya gitu loh. Diagramnya nggak usah bagus-bagus sih. Jadi kayak Kafkanya dari mana tadi kan, terus masuknya ke Cassandra terus tampilin ke itu. Jadi ada ketika baca codingan tuh ya agak enak lah. Ini gimana larinya kemana biar ada gambarannya. Itu sih Ya Mas. ini kan terikat dengan waktu juga ya. Nah, kalau Iya. misalnya mau pakai komen ya nanti bisa teman-teman komen. Kan itu kan tadi kan sembari saya ngetik gitu kan saya juga jelasin juga kan. Nanti bisa teman-teman kasih komennya juga. Tinggal kasih komen sendiri lah. Bisa. Oke. Tinggal Coba. putar ulang. Oke, siap. Makasih Mas Topo. Oke. Mantap ini. Oke, matur nuwun. Terima kasih semuanya untuk menghemat waktu. Saya